Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi minan nabi wal mursalin wa ala kulli wasallam wa tabi'ina tabi'in bi ihsan ila yaumil Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati masyayikhina lirboyo wabil khusus Romo Syekh Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, wabil khusus Romo Kiai Haji Abdul Kafabi Mahrus. Lahumul Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Alamin. Sekarang meranjak ke malam ke-28. Semoga diparingi pertemuan pada malam hari ini diparingi manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Pembahasan kali ini yakni mengenai masalikul ilat. Masalikul ilat yang ketiga yakni al-ima. Sebelum kita meranjak ke al-ima, kita harus mengetahui dulu apa itu sih sebenarnya masalikul ilat. Yang dikendaki dengan masalikul ilat yakni apa? Al-murad bi masalikul ilat at-turuq ad-dalatu ala kaunil wasfi ilatan, yakni suatu jalan yang menunjukkan atas suatu sifat, dalam artian itu bisa menjadikan ilat. Suatu jalan atau melantarkan yang menunjukkan sifat tersebut itu sebagai ilat. Ya, ini di kitab Kaukabus atau itu ada suatu nadoman. Alangkah baiknya kita melantunkan nadoman dulu sebelum meranjak ke kitab-kitab yang lain. Atsalithul imaktironul wasfi al-lafdil lam mustambatin ma'ahul fi bil hukmi ayan kana laulam yakun mu'alilan kana ba'idal mukron. Nah, dari nadoman ini pembahasan masalikul ilat yang ketiga yakni ima. Apa itu ima? Yakni iktironul wasfi al-lafdi bihukmin laulam yakun dalikal wasfu min haitsu iktironu bil hukmi li ta'lil hukmi bihi lakana dalika al-iktironu ba'idan. Yang ketiga, masalikul ilat yang ketiga kan tadi sudah saya mukadimai mengenai masalikul ilat, yakni tarifnya apa? Suatu jalan yang menunjukkan sifat ini bisa dijadikan ilat. Bisa dijadikan ilat. Semisal sifat ini bisa dijadikan ilat, berarti bisa menghasilkan suatu hukum. Seperti masalah-masalah yang lain, seperti ilatnya meminum nabit dan iskar sehingga dampaknya ke hukumnya. Ini kita fokusnya ke ilat itu tadi, sifatnya. Mengetahui suatu sifat ini bisa dijadikan ilat. Atau gimana sih kita bisa mengetahui bahwa ilatnya di mana? Bisa kita mengetahui hukumnya haram. Kenapa kok haram? Karena ada ilat demikian. Nah, ini yang kita kaji, yakni ilatnya yang berdampak terhadap hukum. Seperti contoh ilatnya orang yang meminum nabit, orang meminum anggur merah, itu kan haram. Haram ketika apa? Ilatnya ketika dia ini al-iskar. Disamakan seperti halnya meminum khamr, kan gitu. Itu kita fokusnya ke al-ilat. Bisa berdampak suatu hukum keharaman. Takrifnya sekarang yang ketiga masalikul ilat, yakni al-ima. Sebenarnya banyak masalikul ilat. Ada ijma, nanti ijma, terus ada nas al-ali, al-awalu ada ijma, lalu nas, terus yang banyak lagi. Yang ketiga yakni al-ima. Sekarang yang membahas yang al-ima. Kalau nas kan pasti. Dalam artian contoh masalikul ilat yang pertama yakni an-nas. Nas. Dalil nas.
Ini dalil nas ini bisa dijadikan suatu hukum, semisal hukumnya haram. Haram untuk berzina. La taqrabu zina. Karena kenapa? Karena tak lain tak bukan dinasnya sudah disebutkan. Nah, ini yang pertama yang nas. Terus yang kedua masalah ilat, yakni al-ijma. Ulama-ulama fuqaha yang lain dalam satu masalah beliau-beliau sudah sepakat sehingga berdampak hukumnya demikian. Akhirnya dengan ijma'ul fuqaha tadi, ijma'ul fuqaha bisa mencetuskan hukum A demikian. Akhirnya hukum tersebut bisa direalisasikan. Itu mengenai ijma' nas atau ilat. Yang ketiga, yakni kita bisa mengetahui bahwasanya ilatnya di mana. Yang ketiga yakni dengan al-ima. Ima itu apa? Al-ima wa huwa iktironul wasfi bihukmin lau lam yakun dalikal wasfu min haitsu iktironu bil hukmi li ta'lil hukmi bihi lakana dalikal iktironu baidan. Yakni apa? Ima itu bersamanya suatu sifat dengan hukum. Kok semisal sifatnya itu dalam sisi kebersamaannya dengan hukum itu tidak sama atau tidak sama terhadap alasannya hukum yang lain, maka kebersamaan tersebut dianggap baik. Dalam artian garis besar dalam al-ima itu yang penting al-iktironya itu munasib atau enggak baik. Kalau dalam kitab apa ini namanya Kaukab Busate, dalam versi Kaukab Busate itu yang penting garis besarnya iktironul wasfinya itu tidak bait, dalam kutip tidak baitan. Tuh. Terus disinggung lagi di kitab Tamhid. Kalau di kitab Tamhid itu garis besarnya al-ima yakni tartib mas'alatun, tartibul hukmi al-wasfi al-munasib yakti al-ilya al-ma'ruf, yakni menurunkan hukum atas sifat yang munasib. Kalau garis besar dalam at-tamhid itu al-munasib, antara wasfu sama hukminya itu ada munasibnya. Kalau semisal hukum sama wasfunya munasib, bisa dijadikan ilat. Nah, ini dua versi tadi itu masih dalam kutip iktironya tidak bait. Kalau semisal iktironya bait antara sifat dan juga hukumnya, maka redaksi dalam kitab apapun itu mesti mencetuskan al-iktironya bait sehingga layufid, gak akan menimbulkan faedah. Karena sifat yang munasib dengan hukum atau garis besar sifat dan juga hukumnya itu iktironya enggak bait atau dekat atau munasib, itu akan berdampak adanya suatu faedah. Dan ini apa? Ya, hukum demikian. Nah, terus dalam beranjak ke furuk-furuknya, furuk-furuk dalam masalah ilat yang al-ima. Di Lubul Usul juga sama terhadap yang lain mengenai takrif al-ima. Wa huwa iktiranu wasfin malfutin bihukmin walau musambitan laulam yakun li ta'lil huwa au nadiruhu kana baitan. Nah, perlu diketahui wasfu di sini ya, iktiranu wasfin malfutin bihukmin, wasfunya itu ada yang malfut yang dilafatkan dan juga ada yang istinbat. Nah, ini dua kriteria malfut sama istinbat itu keduanya masuk dalam takrif al-ima. Demikian. Itu di Lubul Usulnya. Di Lubul Usul itu wasfunya ada malfut, ada redaksinya wasfin malfutin bihukmin walau musanton. Kalau yang tadi masih belum ada keterangan. Oh ya, kalau yang di kitab Kaukab Busate itu bahasanya wakot yakun musambiton. Terkadang ada sifat itu musambiton secara tidak langsung
beliau sepakat bahwasanya wasfu di sini juga istinbat masuk dalam kategori al-ima atau wasfu yang dikutip atau wasfu yang dikendaki dalam al-ima. Baik itu wasfun yang malfud yang dilapatkan secara langsung atau wasfunya itu istinbat, disinbat. Itu sama-sama, yang penting bersamanya wasfu malfud, wasfu istinbat dengan hukum, kok semisal iktiron sama hukum, maka itu termasuk takrif dalam ima. Sehingga apa? Sehingga dampaknya memiliki faedah hukum. Nah ini. Dalam artian bisa dijadikan ilat. Nah, terus di Ghoyatul Wusulnya disarai sama beliau, ima di sini secara bahasa yakni al-isyarah al-khafiyah, suatu isyarah yang samar. Secara bahasa ini isyarah-isyarah yang samar. Dalam artian enggak secara langsung kalau sifat ini dijadikan langsung semerta-merta ilat. Enggak seperti halnya nas. Kalau nas emang itu langsung, dalam artian secara soreh ada nasnya sehingga bisa jadikan ilat untuk hukum, dampaknya ke hukum. Kalau ima secara bahasa itu al-isyarah al-khafiyah, suatu isyarah yang samar. Kalau secara istilah tadi iktirun wasfi malfutin hukmin walau kana al-hukmu musamiton. Nah, yang hukum yang istinbat itu tamsilahnya sama seperti yang malfud, ya, sama yang saya katakan tadi. Dalam artian ada dua, ada yang malfud sama istinbat. Istinbat pun itu juga tamsilahnya sama seperti malfud. Kok semisal nanti sifatnya itu sifat atau suatu hal yang menyamainya tidak jadikan ilat, maka tatkala iktironya itu bait seperti kesimpulan tadi. Terus mengenai furu'iyahnya, masuk dalam ke furu'iyahnya. Yang pertama mengenai ini dalam at-tamhidnya itu. Mas'alatun tartibul hukmi al-wasfi al-munasib yaqtadil iliyah al-ma'ruf ay kaunal wasfi ilatan lidzalikal hukmi. Kakaulika iktoya tasarik. Iktoya tasarik. Yakni apa? Yang dimaksud itu kan yang dalam tamhid itu runutan hukum atas suatu sifat yang munasib, yang menuntut untuk dijadikan ilat. Nah ini. Yaqtadi al-iliyah ini pastinya bisa bahasanya yaqtadi al-iliyah, pasti ada sisi munasibnya sehingga bahasanya pakai yaqtadi al-iliyah, menuntut untuk dijadikan ilat. Karena apa? Karena tak lain tak bukan wasfu sama hukumnya ini munasib. Yang dimaksud apa? Ai kaunal wasfi ilatan lidzalikal hukmi. Yakni suatu sifat itu termasuk ilat terhadap hukum. Nih, sifatnya itu sebagai ilat terhadap hukum. Dalam kurung ini al-munasib. Contohnya seperti apa? Iktok yad dasarik. Potonglah tangan orang yang mencuri. Ini. Potonglah tangan yang mencuri dan juga furia yang kedua yakni disuruh membunuh orang yang membunuh. Nah ini. Fa'ilam yakun munasiban fal mukhtar indal hamidi wa ibnul hajib annahu la yufiduhuma. Kok semisal tidak munasib antara wasfunya sama hukumnya, tidak ada korelasi kesamaan, maka menurut qaul mukhtar, menurut Imam Amidi dan juga Ibnu Hajib, itu klaim beliau semuanya tidak berfaedah. Dalam artian masih dalam kategori apa? Garis besar yang tadi, harus munasib yang dampaknya itu memberikan faedah. Kok semisal nggak munasib antara wasfu sama hukumnya, nggak munasib, maka menurut qaul muhtar indal amidi sama Ibnu Hajib, beliau mengklaim tidak ada faedahnya. Itu contohnya iktok ya dasarik tadi.
potonglah tangan orang yang mencuri. Ini disuruh memotong tangannya orang yang mencuri. Tangannya orang yang mencuri. Nah ini, kalau tangannya orang yang nggak mencuri, apakah disuruh motong? Enggak, berarti ke pemerintah untuk mengiktok itu khusus terhadap tangan-tangan yang mencuri. Ini sebagai ilat yang munasib terhadap hukumnya. Terus kalau semisal nggak munasib, menurut Qaul Mukhtar sama Ibnu Hajib Indal Amidi juga tidak faedah. Tapi Imam Al-Baidawi itu sebalikannya. Ini ada khilaf ya ini ya. Kok semisal tadi kalau nggak munasib antara wasfu sama hukum, menurut Qaul Mukhtar Indal Amidi sama Ibnu Hajib itu beliau mengklaim tidak ada faedahnya keduanya. Tapi terus Imam Al-Baidawi memilih sebalikannya. Dalam artian kebalikannya dalam artian wasadala alaihi bi anna qaul qail ahinal alim wa akrim al jahil. Kalau Imam Al-Baidawi sebalikannya, dalam artian pertama disuruh untuk akrim al alim, muliakanlah orang yang alim, dan juga hinakanlah orang yang bodoh. Tapi Imam Al-Baidawi sebalikannya. Ini dan premisnya Imam Al-Baidawi ini dianggap musakbah atau jelek. Nih, itu yang furuk pertama. Terus ada lagi yang di tamhid itu mengenai furuk masalahnya ketika seorang mendengarkan adzan. Nah ini mendengarkan adzan. Idza sami'a muadzinan ba'da muadzin fal muhtar istihbabu ijabatil jami' liqaulihi fil hadis idza sami'tum al muadzin. Furuk yang ini diperintahkan untuk menjawab semua adzan. Semisal di daerah kalian musola-musola banyak yang adzan. Lantas apakah kita ini harus menjawab semua adzan? Adzan musola A kita jawab, musola B kita jawab, C kita jawab. Maka jawabannya hanya yang didengar saja. Idza sami'tum al muadzin. Nah ini dalam artian sami'nya di sini termasuk sifat yang munasib bil hukmi. Kalau semisal orang ini mendengarkan adzan, maka orang tersebut ini ya harus untuk menjawab adzan karena dia mendengarkan. Kalau semisal dia nggak mendengarkan, maka ya nggak ada tuntutan untuk menjawab adzan. Tuh yang di tamhid. Terus ada juga di kitab Wahitul Wusulnya itu beliau menampilkan ini juga di Lubulusunya ternyata juga wadakaru fi hukmin wasfan lau lam yakun ilatan lam yufid. Dan juga ada tadi semisal al-iktironya ini baidan, dalam artian enggak sifatnya bukan termasuk ilat, maka iktironya baidan minasyarek la yaliku bil fasahatihi wa ityanihi bil alfati fi mahaliha. Kalau menurut Wahitul Wusulnya, Wahitul Wusulnya tadi apa tadi? Lau lam yakun li ta'lil huwa au nadiruhu kana baidan. Kalau semisal sifatnya itu tidak dijadikan ilat atau samanya, maka premis iktironya dianggap baid. Terus disarai beliau baidan ya apa? Baidan minas syarek la yaliku bi fasahatihi wa ityanihi bil alfati fi mahaliha. Baid minas syarek yang tidak pantas, yang tidak layak. Terus wal ima kahukmihi ay asyarek ba'tasimai wasfin kama fi khobal arabi wa qatu ahli fi nahari ramadan. Faqala an-nabi
sallallahu alaihi wasallam aktik rokobatan ila akhirihi rawau Ibnu Majah bimaknahu wa aslu fi sahihaini fa amruhu bil itaq inda dzikril wiqa yadullu ala annahu illatun lahu wa illa la khala su'al anil jawab wa dzalika faidun. Ini masih tentang fur'iyah ima juga. Ima seperti halnya hukumnya syar'i setelah mendengarkan sifat. Ini satu fur'iyah lagi ditampilkan oleh Ghayatul Wusulnya dalam kabarnya orang Arabi. Orang Arabi ini dulu pernah bertanya terhadap Kanjeng Nabi. Waqtu ahli fi nahari Ramadan. Orang Arabi berkata, wahai Kanjeng Nabi, saya menjima istri saya pada siang bulan Ramadan. Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab, aktik rokobatan. Dia ini disuruh memerdekakan budak. Ini. Lah, perintah beliau berupa iktak, pamru bil iktak. Ketika orang Arabi menjelaskan wiko, terus dengan spontan Kanjeng Nabi memerintahkan iktak, itu bisa menunjukkan bahwasanya wiko sebagai ilat, annau illatun lahu. Dan artian kok semisal seorang ini jima atau wiko pas waktu siang hari, maka ya otomatis dia ini langsung disuruh memerdekakan budak. Nah ini wikoknya itu ya dulu ala annahu ilatun lahu. Wikoknya itu termasuk atau menunjukkan ilat dia ini dituntut untuk memerdekakan budak. Sama halnya, sebenarnya sama. Kalau kita berbicara seputar ilat ini juga sama sih. Kok semisal ilatnya terpenuhi, maka dia otomatis terkena hukum demikian. Contoh gini, ilatnya al-wiko. Ketika orang ini wiko, maka ya spontan Kanjeng Nabi menjawab memerdekakan budak. Contoh lain mengenai ilat homer, ilatnya nabit. Nabit itu anggur merah itu ya, anggur merah. Nabit itu haram. Haramnya ketika apa? Ketika dia ini halat al-iskar atau keadaan dia ini pas mabuk. Ilatnya mabuk, iskar. Ini kok semisal ilatnya sudah terrealisasi, ya maka haram. Itu kita seputar ilat. Terus wa illa la khala asolan jawab. Kalau semisal wikoknya itu bukan dijadikan ilat, maka pertanyaan dari orang Arabi dalam artian akan cacat, dalam artian nggak nyambung antara soal dan juga jawab. Semisal wikoknya kita statuskan bukan ilat. Contoh pendek-pendekan, soalnya A dijawab B. Ini nggak selaras. Makanya la khala soalanil jawab. Nah, dalam hadis di atas tadi itu dibuktikan bahwasanya soal orang Arabi ini A, jawabannya Kanjeng Nabi juga A. Ini munasib. Sehingga bisa dampaknya ke hukum. Ini al-ima. Al-munasib apa tadi? Al-wasfu al-munasib bihukmin. Kalau bahasanya lubul usul ya. Oh, tamhid al-munasib ya tadi al-iliyat. Tuh. Terus juga lagi di Ghayatul Wusulnya ditampilkan, dan juga kasus hakim menghukumi dua orang yang bertengkar. Ini juga sama. Ada hadisnya beliau itu layakumu ahadun bainatnaini wa huwa ghadabani. Ini fatak itu al-man'u minal hukmi bihalatil ghadab al-musyawasil fikri ya dulu ala annahu ilatun lahu. Ini juga sama. Seorang hakim ini nggak boleh untuk menghukumi dua orang yang bertengkaran. Nggak bolehnya ketika apa? Ketika hakimnya halatal ghadab atau dalam keadaan marah. Keadaan marah yang bisa
taswis terhadap pikiran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keadaan godop yang al-musawasil fikri itu sebagai ilat dia ini tidak boleh untuk menghukumi orang yang bertengkar. Kalau semisal ini tak lain tak bukan dia ini emang terrealisasi ilatnya. Kalau semisal ilatnya ada dalam artian dia ini godop yang bisa musawasil fikri, ya otomatis nggak boleh seorang hakim menghukumi dua orang yang bertengkar. Kok semisal ilatnya nggak terpenuhi atau hakimnya ini tidak hatal godop, dalam artian tidak godop plus tidak musawasil fikri, ya ini tak lain tak bukan ya boleh-boleh saja untuk menghukumi dua orang yang bertengkar. Itu mengenai furuk yang demikian. Nah, kemudian kurang lebihnya mulai awal dari akhir, kalau ada kesalahan saya tutup. Semoga malam ini bisa barokah. Amin amin. Al-Fatihah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.